JAF itu istilahnya buat kami ya, itu kayak apa? Kayak lebarannya orang-orang film. Benar. Itu kayak ini ya, kayak misalnya kalau band menghasilkan musik, gue menghasilkan program gitu. Sebetulnya keterlibatan dari kementerian atau katakanlah pemerintah ya, itu nggak bisa. There is no Superman in this film industry. Komunikasinya tidak hanya soal pelaku industrinya, tapi juga soal potensial partnernya atau stakeholdernya. Di JAF Market ini ada 2 program secara khusus, yaitu JAF Future Projects dengan JAF Content Market. Jadi emang orang-orang yang masuk ke JAF Market tuh people who already knows kayak what they want to see there. Yes, kan? yes. Dan kami sebagai filmmakernya juga bertanya balik kepada pemerintah. Ketika kami sudah berkontribusi, kontribusinya sebesar atau sekecil apapun, apa juga yang kemudian dari pemerintah bisa di-reinvest balik kepada industrinya. Kita pernah punya fase di mana memang bioskop itu beragam dan punya keragaman program. Saya merasa kita sedang ada di persimpangan jalan untuk bisa tarik panjang ke atas. atau kita mau flat aja atau bahkan kita bisa mulai juga hati-hati. Kadang luput tuh dalam pemaknaan festival adalah lo nggak pernah punya nuansa festival. Ya ini bedanya kenapa lahirnya JAF itu adalah di Jogja daripada di Jakarta. Jakarta sebagai kota sinema ini apa? Experience apa? JAF ada yang ketemu jodoh loh. Gue nggak bohong beneran. Industri ini jalan kalau mental kolaborasinya tuh dan kepercayaannya tinggi gitu. Sabri di mana? Jauh ya ini. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film, Pantas dibahas bareng. tepuk tangan dong. Sab, ini mah kalau hari ini kita bahasnya bukan film doang, Sab. Benar. Festival film. Suatu environment yang sangat diantisipate. Yes, dan kalau setiap bahas festival film ini tuh rasanya pengen liburan. Benar. Rasanya pengen ambil cuti seminggu. Cuti sinetfil ya buat ibadah. Cuti sinetfil. Nah, kita kedatangan siapa nih? Yes, kita kedatangan Cilinda Gozali sama Mas Alexander Matius atau Mas Mamat. Benar, Mas Mamat. Dari JAF, guys. Yes. Aku mau emphasize sedikit lagi, Cilinda ini di JAF acting sebagai direktur dari JAF Market. Enggak acting sih. Berperan. Berlaku setiap hari. Berlaku setiap hari. Kalau acting Mamat. Kan festival banyak actingnya. Oke. Tapi berarti sebagai direktur dari JAF Market. Betul. Oke, yang tahun ini akan jalan untuk kedua kalinya. Kedua kali edisi kami ya. Pintu dari film Indonesia ke luar negeri. Ya, dan Mas Mamat di JAF sebagai program director. Iya. Yes. Kurator. Yang nonton 800 film ya. Kalau bahasa simpelnya berarti Mas Mamat nih yang nentuin nih film mana yang masuk ke JAF setiap tahun. Bertanggung jawab terhadap semua program yang ada di JAF termasuk film. Oke. Nah, buat yang belum tahu, JAF itu adalah Jogja APEC Asian Film Festival. Dan yang tahun ini bakal menjadi JAF yang ke 20 tahun. 2 dekade guys. 2 dekade guys. Tepuk tangan dulu dong. 2 dekade lokomotif kultur. Yes. Berat banget. Ini bener. Oke, sebelum kita tanya nih, kita mau berterima kasih dulu Cilinda sama Mas Mamat udah datang ke studionya Natap Layar. Thank you Natap Layar. Yes, betul. Kita akan ngobrol banyak banget tentang JAF sih. Dan pertanyaan pertama kita simpel aja sih. Gimana nih persiapannya menjelang hari H untuk JAF Market dan JAF-nya sendiri? Aku dulu ya. Enggak bisa kelihatan ya intensitas di muka gue. Soalnya kalau di kami bulan November itu sudah bukan lagi bulan persiapan. Kami sudah menetapkan di akhir Oktober itu adalah akhir dari persiapan. Karena kan digelarnya dari tanggal 29 November hingga 1 Desember. Jadi kami kalau hitung mundur, kami tidak mau mengikut sertakan bulan November berhubung kalau kita memberi diri kita sendiri terlalu banyak ruang waktu, kadangkala kerjaannya itu jadi nggak efisien dan nggak efektif. Jadi saya mengingatkan kembali teman-teman JAF Market, tolong ya 31 Oktober itu hanya tinggal ya besok. Jadi besok pas kita taping. Iya, pas kita taping, makanya pada saat itu adalah ketok palunya H-0 dari semua persiapan. Jadi
persiapannya cukup intens, ada yang sudah meeting berkali-kali dan meetingnya itu nggak bisa cuman 1-2 jam. Kepinginnya sih 1-2 jam ya, tetapi pada akhirnya kenyataannya karena harus didetailin, harus dengan koordinasi seluruh divisi, ya kurang lebih menjelang tengah malam lah baru kemudian kami bubaran dari abis sore-sore biasanya kami ngumpul. Jadi cukup intens karena hubungan ke luar negerinya harus kita jaga, memastikan yang sudah mengatakan iya gue datang, tapi kan kita mesti pastiin dia udah punya tiket atau belum gitu. Karena kan nggak bisa nanti ketika dia udah mau datang tiba-tiba ada sesuatu dan lain hal yang membuat dia tiketnya belum siap nih atau apanya kemahalan atau aduh hotelnya nggak, wah ya pusing ya. Dari sisi ekosistem persiapan kami akan mulai masuk pada titik di mana produksi untuk semua exhibitor booth-nya itu sudah dipersiapkan sampai sekarang. Kegiatannya juga sudah jelas pada kami, hanya tinggal beberapa lagi. Jadi tinggal dalam 24 jam kami udah punya semua rundown dan master plan-nya. Amin. Ini lagi amin. Udah hampir matang nih, udah siap nih. Udah harus nih. Lagi mau dikeluarin dari oven. Kalau dari Mas Mamat gimana nih sebagai tadi bertanggung jawab sama film-film yang akan diputar di JAF? Ini kan sampai kita tapping sebenarnya masih dalam proses. Jadi ini kayaknya di edisi tahun ini tuh sampai titik darah penghabisan banget gitu. Karena ada beberapa yang masih kita menunggu konfirmasi. Jadi jadwal juga masih belum disusun puzzle-nya. Jadi nanti kalau misalnya udah, kita targetin pokoknya sebelum tanggal 5, karena tanggal 5 kita presscon untuk ngumumin semua line up yang ada di JAF. Tanggal 5 November. Jadi prosesnya sih ya bekerja dengan giat dan bekerja seperti kuda aja nih gitu dalam beberapa waktu belakangan. Udah tinggal dikit sih, tinggal berapa persen, tapi masih dalam ini deh, pokoknya sampai titik darah penghabisan kita gas terus. Berarti semua film yang udah direncanakan untuk bakal tayang di JAF udah rampung nih, udah fix. Udah fix, paling tinggal kurang dari 5 title. Nah, lo kan kemarin sempat sedikit bikin heboh orang-orang penyuka film nih Mas. Di X tuh heboh sih, di X sama di Instagram karena lo ngepost film-film bocoran tapi cuman huruf-huruf doang tuh. Diajak tebak-tebakan kan. Tebak-tebakan tuh orang-orang. Terus kayak ada demi apa ada film ini ya kan, yang kayak di restoration segala macam. Padahal belum tentu benar loh. Iya. Gak ada yang tahu ya sebenarnya. Gue tidak menjawab itu benar atau tidak kan. Tapi ada berapa film Mas yang tahun ini masuk ke submission JAF? Jadi kalau yang masuk submission sekitar, kalau nggak salah ya angkanya agak terlalu nggak ingat soal angka, kayaknya 800, hampir 900, 894 hampir 900 lah. film. Tapi nah JAF itu kan sistem kurasinya nggak cuman kurasi yang berdasarkan pendaftaran, kita juga kurasi aktif gitu loh. Jadi kurasi aktif means kalian juga meresearch di misalnya nggak masuk pendaftaran, ada di festival atau ruang pemutaran apa atau galeri apa, itu kita juga research untuk bisa kita undang juga gitu. Paling juga discovering ya. Jadi kayak ketika misalnya kita belum berkesempatan nonton, kan ada beberapa festival yang mungkin ada kesempatannya JAF datang, itu kita kami nonton filmnya, terus tertarik ya kami kontak gitu. Ada juga yang kami sejak dari awal minta screener dulu gitu. Kayak menarik nih filmnya, minta screenernya dulu boleh nggak gitu, baru nanti berkembang. Title filmnya ada yang udah boleh di-spill belum? Akan rilis tanggal berapa by the way? Ini kemungkinan kita rilisnya kayaknya setelah presscon sih. Oh ya di presscon udah berarti udah ketahuan. Sih. Iya, jadi ya. Buat kita di sini sekarang ya. Buat kita di sini sekarang. Informasi dulu ya. Belum ini ya, belum tahu kalau di sini. Sebenarnya hampir semua tebakannya benar sih ya, meskipun ada yang beberapa yang miss, tapi ada beberapa tebakannya benar. Jadi kayak untuk film misalnya di program Rewind, itu ya kan sebenarnya lebih ke klasik ya, klasik film gitu. Tadinya tuh rencananya karena ide-ide tolol-tololan aja gitu, karena ini 20 tahun, jadi pengen filmnya yang semuanya tuh kalau bisa angkanya cantik gitu. Berapa tahun yang lalu. Jadi yang film pertama yang dikunci itu Yi yang versi 4K restoration. Itu udah cukup obvious. Udah obvious ya. Itu susah ya karena cuma 2 huruf ya. Jadi Yi versi 4K, terus di Rewind juga ada Battle Royale. Battle Royale dari Jepang, itu OG-nya yang buat nggak tahu, itu OG-nya kayak sebelum Squid Game.
Sebelum Battle Royale, iya. Sebelum Alice in Borderland. Sebelum Alice in Borderland, nah ini nih OG-nya nih. Terus di Rewind juga ada Janji Joni sama Madam X. Itu juga di Rewind. Terus juga ada sebenarnya yang juga belum sempat dibocorin, ada Hari Untuk Amanda. Itu filmnya Angga Sasongko. Oke. Drama. Lalu sebenarnya di film-film lainnya sebenarnya kalau Panorama kan ada Panorama yang khusus untuk sirkuit festival internasional kan film-filmnya. Mungkin di teman-teman yang udah ngikutin festival sebelumnya juga ada film-filmnya kayak All That's Left of You, It Wasn't Just an Accident. Oh ada ya? Ada Resurrection gitu-gitu. Ada Resurrection. Mantap. Nah itu dia tuh yang kemarin miss ya kan. Pas nonton Resurrection ada lagi di JAF. Ya, terus yang mungkin akan perdana di JAF itu pertama ada Scarlet, itu animenya Mamoru Hosoda. Itu tayang perdana juga di JAF, di Indonesian Premiere. Terus juga Panorama tuh ada President's Cake, itu tahun lalu di Cannes, bagus banget filmnya. President's Cake. Terus juga Kokuho, filmnya Lee Sang-il tuh juga. Sekalian jadwalnya Mas spill. Kacau ya. Tapi lu puas gak Mas sama line up yang udah lu bikin? Itu kayak ini ya, kayak misalnya kalau band menghasilkan musik, gue menghasilkan program gitu. Ya gue harus puas gitu. Kamu tahu tiap hari kalau dia mimpi isinya apa? Isinya apa? Ya itu penerawangan dari apa lagi? Menarik. Iya, Kak Mamat itu kan banyak film-film dari luar negeri kan, dan dari director ternama juga. Itu proses reaching out ke distributornya atau kayak ke filmmakersnya itu kayak gimana, boleh cerita gak? Ya pasti kulonuwun ya, jadi kayak langsung kontak aja, memperkenalkan diri, kita dari festival ini, tujuan festivalnya tuh ini, terus kita tuh tertarik banget, kita ada program ini, kita mau banget nih muterin film ini. Kalau misalnya itu boleh nggak kita minta screenernya? Kalau misalnya udah nonton screener, kita udah nonton di sini gitu, kita tertarik banget. Festivalnya akan berlangsung tanggal sekian, tiketnya akan seperti ini. Kita tuh bukan yang tujuan festivalnya tuh ini gitu. Boleh nggak kita muter filmnya gitu? Nanti berkomunikasi aja, misalnya nanti oh iya dan segala macam. Terus kan pasti mereka akan ada screening fee atau tidak misalnya dari mereka. Kalau ada screening fee, kita lihat lagi batasan kemampuan finansial festivalnya. Oke atau enggak, baru kemudian proses negosiasi itu terjadi aja gitu. Iya, sebenarnya sistematik yang dari networking itu emang cukup kuat banget ya. Aku mau balik ke Cilinda lagi nih. Tadi kan udah ngejelasin juga persiapan buat JAF Market kan. Tapi mungkin aja nanti ada audiens yang nonton video ini mungkin belum aware dari awal kalau JAF Market tuh apa. Karena kan tadi Cilinda udah ngejelasin persiapannya tuh, ada exhibition booth, semua ada program rundown-nya. Nah, tapi buat yang belum tahu nih, JAF Market ini sebenarnya apa sih programnya? Jadi JAF Market ini sebenarnya merupakan sebuah inisiasi yang cukup berani di saat keadaan industri kita sudah mendukung, di saat festival JAF-nya sendiri sudah semakin matang, tumbuh sebuah keinginan sebetulnya dari berbagai pihak yang kepengen melihat nih, biasanya orang kalau lihat bits and pieces di sana dan di sini. Kita pun di dalam ekosistem kan kalau ketemu paling di Premiere atau kita ketemu pas lagi ketemu siapa makan atau siapa ulang tahun. Nah, ini adalah sebuah formalisasi dari sebuah ruang di dalam ekosistem perfilman kita di mana kita jadikan semuanya bersatu. Jadi filmmaking itu kan awal mulanya itu dari ide sampai dia tayang, dan tayangnya itu bukan cuma di teater tapi juga sekarang di platform ya. Jadi di dalam unsur keseluruhan dari sebuah karya film itu akan bisa ditemukan di dalam JAF Market ini. Ini sebetulnya dalam bahasa Indonesia adalah sebuah pasar film. Ya, jadi kalau kita biasanya banyak teman-teman dari programming, Mamat juga sering pergi ke luar negeri untuk mencari film. Tempat cari filmnya di mana? Ya di pasar film dari negara-negara itu. Nah di Indonesia ini kan sebelum tahun 2024 kita tidak punya itu. Semua kalau mau ketemu misalnya sama filmmaker A, ya dia mesti ketok pintu sendiri.
cari filmmaker A, dan kalau misalnya nggak ketemu dia mungkin muter-muter lewat siapa sampai ketemu gitu ya. Jadi komunikasinya itu sangat informal. Sekarang kami formalisasikan itu, siapa yang mau bertemu dengan siapa yang ada di dalam ekosistem perfilman kita. Jadi dari production house-nya, dari profesionalnya, dari event exhibitor-nya, dari pekerja-pekerja dari setiap lini bidang dari sebuah film itu dihasilkan, itu berada di sana. Bahkan ada juga dari titik di mana sebetulnya filmmaker itu bisa mulai beranjak dan mulai lahir itu ya dari mana? Dari sekolah. Jadi itu pun ada di sana. Semua elemen-elemen yang menyangkut kepada dunia perfilman ini sendiri, karena kan nggak cuman rumah produksinya, nggak cuman artisnya, tapi ada artis, ada rumah produksi, tidak ada pekerjanya, tidak ada ruang tayangnya, tidak ada finansiarnya, ya tetap nggak bisa. Dan tidak ada kehadiran dari sebetulnya keterlibatan dari kementerian atau katakanlah pemerintah ya, itu nggak bisa. There is no Superman in this film industry. There are only people with the same intention, the same passion and dedication to make a Superman movie. Jadi sebenarnya ini pasar ini adalah tempat tumbuh kembangnya dialog, kolaborasi, bersama-sama juga tumbuh kembangnya ide-ide baru sebetulnya. Manusia-manusia baru yang kemudian bisa menjadi bagian dari ekosistem perfilman Indonesia. Memberikan growth juga pasti. Harus. Selain growth, mungkin sebelum ke growth kita salah satunya menurut kami di Jav Market yang penting itu adalah apa? Bagaimana caranya mempertahankan kinerja yang sudah baik. Yang kalau belum baik harus diperbaiki. Tapi kalau sudah baik di saat industri kita sudah booming selama 5 tahun terakhir ini, gimana caranya kita sustain? Karena kita harus belajar juga dari negara-negara lain. Gimana caranya supaya kita kemudian gak mundur lagi nih. Udah ada golden age baru nih yang keluar nih. Nah terus mau kita apain dengan golden age ini gitu kan? Ya itu, lihat dari film-film yang Mamat kurasi, yang dihadirkan. Lihat lagi sejarahnya. Kayak ada film waktu perayaan misalnya 50 tahunnya kah, 40 tahunnya kah. Kita lihat, oh di titik itu ternyata di negara ini sedang berkembang ini ya. Waktu itu ekosistemnya kayak apa ya? Nah itu pembelajaran, masukan. The research. The education is there. Kalau untuk di Jav Market tuh what kind of content yang disubmit ke situ? Apakah suatu produk yang udah jadi, or is it more, mungkin dari sesuatu yang sifatnya konseptual kayak ide gitu? You nail it in the head. Karena begini, di Jav Market ini selain kita mempertemukan, selain kita memulai dialog, tentunya dengan keinginan untuk menumbuh kembangkan generasi yang berikut, di Jav Market ini ada 2 program secara khusus, yaitu Jav Future Projects dengan Jav Content Market. Kalau di Content Market itu kalian bisa punya ide apa saja, dari mau berbagai medium, bahkan even dari podcast pun kalau ternyata ada sebuah ide yang muncul, itu sangat bisa di showcase di Jav Content Market. Kalian boleh submit, setelah kalian submit kami kurasi, ada 10 10 konten di Content Market yang di tahun ini akan kemudian kami hadirkan kembali. Ada juga dari Content Market tahun lalu yang di tahun ini akan di-announce, oh kita sudah punya kerjasamanya. Jadi karena perjalanan ide itu kan gak langsung hari ini ide ya, Mat kita mau bikin ini ya, oke, besok kita mulai syuting, oke, cari duitnya gimana, gampang lah Mat, let's go Mat gitu, gak bisa. Jadi segala sesuatu itu berproses. Nah proses itu ada yang mulai dari tahun lalu menuju ke tahun ini kita sudah punya beberapa kabar gembira dari konten tersebut. Kalau di Jav Future Projects, fungsi dan tugasnya adalah begini, melihat dan mengkurasi, sama kurasinya harus kurasi aktif, selain yang disubmit kepada kami, tetapi kami juga perlu untuk melihat siapa lagi bikin apa nih, siapa lagi kedengarannya ini bener nggak, kita kontak juga kepada pihak-pihak mereka yang kita tahu, lalu kami bilang bahwa kami punya Jav Future Projects, mau nggak kalian submit ke kami. Nah ada fase di mana masih development, jadi dari ide cerita menuju skrip, ada juga fase di mana mereka sudah mau bersiap syuting, ada juga kemudian fase di mana mereka sudah sampai titik sebentar lagi mau pick lock dan mau post produksi. Jadi bermacam-macam stage-nya yang bisa ada di sana. Ada juga 10 future projects, 2 diantaranya bekerja sama dengan Adelaide Film Festival sebagai kurator, kemudian 2 lagi bersama dengan anggota dari negara Afan, diantaranya adalah Malaysia. Kemudian juga ada yang kami sedang bicarakan dengan, nah ini bagian dari
pengkristalisasian dari siapa lagi yang akan berpotensi untuk bisa diajakkan kerjasama untuk JAF Future Projects. Dalam hal ini ada pihak Korea yang sedang kami ajak bicara supaya mereka punya keterlibatan dan mereka mau melihat dari 10 itu, wah ini kayaknya menarik nih gitu. Jadi mereka dapat sneak peek-nya duluan gitu ya. Kemudian mereka bisa mengatakan ini kayaknya bisa nih karena di festival gue atau di pasar film gue nih yang ini nih mestinya ini jalan nih gitu. Ini wah ini menarik banget. Sebentar, aku mau nanya dulu nih ke Mas Mamat. Mas Mamat berarti sebagai program director di JAF itu udah berapa lama? 2021 mulai. 2021 berarti Mas Mamat tuh juga merasakan ketika JAF belum ada JAF Market pada saat itu kan. Nah sekarang kalau kita ngelihat umurnya JAF Market kan baru 2 tahun nih, Cilinda. Tahun ini yang kedua. Yes, baru mau. Kemarin tuh bener-bener first time tahun kemarin. Kan? Nah, aku pengen tanya nih buat Mas Mamat sama Cilinda juga, gimana ngelihat JAF dari yang dulu belum ada JAF Market, sekarang ada JAF Market, terus Cilinda track back ke tahun kemarin, terus sekarang nyiapin untuk tahun kedua. Ya, how is it gitu kayak tahun kedua ini bakal seperti apa? Apakah akan jauh lebih besar lagi dibanding tahun kemarin atau gimana? Tadi sebenarnya lebih ke setuju apa yang dibilang Cilinda. Jadi JAF itu sebelum-sebelumnya itu memang kan jadi ruang pertemuan. Suka nggak suka industrinya basisnya banyak kan di Jakarta. Datang ke JAF semua nih. Itu momen dimana kayak lo nggak bisa kemana-mana, ngobrol jadinya kan. Ngobrol tuh kayak misalnya tiba-tiba gue ketemu Sap misalnya kayak kita di Jakarta nih misalnya sama-sama di Jakarta, tapi kalau sudah di Jogja ya lu pasti ketemu kan, karena lu menghadiri kegiatan yang sama gitu. Apa kabar dan segala macam, gue ada project ini, lu apa kabar ini. Ntar kita ngobrol ya gitu. Dengan ada JAF Market itu terformulasikan ya itu. Diformalize. Inggris lebih gampang ya. Dan lebih fokus. Gue mulai kayak Isyana nih jadi belepotan. Intinya kayak diformalize akhirnya kalau kita ngobrolin soal dalam kacamata industri, JAF Market tempatnya intinya kayak gitu. Dan itu jadi ruang juga pertemuan karena gue selama ini sih ya terlepas dari JAF-nya ada concern bagaimana kita mengetahui industrinya ya gitu sebenarnya. Sebagai penonton yang awam banget gitu, kayak misalnya PH tuh kayak gimana sih? Ada film apa aja sih nextnya gitu? Pengen tahu, dapat bocoran atau apa dan segala macam. Paling nggak dari situ dulu deh, getting knowledge aja gitu. Akhirnya dengan ada JAF Market, lu bisa tahu gitu ternyata PH ada segini. Ternyata lebih banyak PH yang gue nggak tahu misalnya dibanding yang tahu gue bisa berkenalan dengan ada film-filmnya seperti ini, akan ada seperti ini gitu. Jadi dan itu kayak misalnya dan itu kemudian komunikasinya tidak hanya soal pelaku industrinya tapi juga soal potensial partnernya atau stakeholdernya. Penonton kan stakeholder juga biar gimana pun. Jadi di situ kemudian terjadi knowledge dan sebenarnya lebih ke networking antara industri player gitu, industri stakeholder secara keseluruhan aja sih sebenarnya. Berarti di dalam JAF Market itu tuh juga banyak PH-PH yang nge-showcase upcoming project mereka ya. Sangat. Dan disitulah ketika kita nih kayak audiens atau stakeholder tuh bisa tahu jadinya kan ketika datang ke JAF Market, wah mereka mau bikin film ini nanti gitu si PH ini. Sebenarnya gini, bentuk market itu kan sebenarnya selalu berbarengan dengan festival. Di luar negeri juga seperti itu gitu. Tadi yang seperti Cilinda bilang banyak misalnya bahkan festival kalau misalnya mau ketemu langsung sama distributornya ya di market sebenarnya. Itu satu-satunya kesempatan. Dan kenapa misalnya market barengan festival, karena kan ya ada acaranya dan segala macam jadi bisa ikutan. Plus kenapa misalnya kalau teman-teman nanti bertanya lebih ke kenapa sampai jam 5 doang misalnya. Ya jam kerja, karena jam kerja gitu. Itu kerja emang. Iya, kalau kita berfestival ya sampai malam sampai subuh juga masih jalan aja, tapi ini jam kerja gitu. Jadi terformalize tadi gitu. Ya kegiatan kerjanya. Terus juga lebih ke akreditasi. Kok misalnya tiketnya nggak bisa ketengan yang murah UMR gitu misalnya. UMR friendly gitu. Karena memang fokusnya lebih ke industri gitu, menyaring untuk itu gitu. Jadi bukan kayak misalnya ujuk-ujuk kayak semua rame tapi gagasan terhadap marketnya atau visi marketnya atau misi marketnya tuh nggak terpenuhi gitu. Iya benar.
gitu sih. Jadi ya kayak gitu. Jadi emang orang-orang yang masuk ke job market tuh people who already knows kayak what they want to see there. Yes, kan? yes. Karena memang itu kan bisnis ya. Maka kayak yang tadi Mamat bilang ya, kita kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 itu kita kerja. Jadi bukan kayak kita nongkrongin gitu, enggak. Tapi justru kita mengejar orang-orang yang kepengen kita pastikan ada nggak nih di situ yang biasanya pengen gue teleponin tapi kok dia nggak balas-balas gue ya, atau gue WA terus nggak dibalas-balasin, gue cari dah orangnya biar kemudian bisa di titik itu bukan siapa tahu, karena kita bisa bikin appointment, kita bisa request appointment untuk kemudian teman-teman bisa minta waktu untuk bertemu. Obviously ketika kita meminta bisa juga tidak terjadi pertemuannya, tapi kan ruang gerak dari jam 9 sampai dengan jam 5 itu luar biasa. Tahun kedua ini aku mengatakan lebih begini, kalau aimingnya lebih besar, lebih luas tentu itu jangka panjang. Tapi di tahun kedua ini sebetulnya kami di Jav Market bersama dengan teman-teman itu lebih mau memberikan ruang sendiri kepada pasar film Indonesianya untuk bisa kemudian mengatakan sebenarnya mereka ini maunya menjadi pasar film yang kayak apa. Jadi DNA-nya nih kita lagi bentuk nih. Nah, DNA-nya ini terbentuk dari mana? Ya dari kehadiran semua exhibitors yang ada di dalam ekosistem perfilman. Tentu juga itu mengakomodir keinginan-keinginan yang banyak dari para filmmakersnya, dari para financiernya, dari exhibitornya, dari distributor luar negerinya, dari even orang-orang yang datang ke festival. Mereka kepengen apa sih di dalam bisnis perfilman kita. Dan ini kan salah satu hal yang kalau aku bilang banyak orang sekolah tentang bisnis industri perfilman di luar sana ya. Tapi kalau di kita kebanyakan semua tertariknya untuk bikin film. Pas lagi mau bikin film dia baru oh iya nggak ada budgetnya jadi gue nggak bisa nih. Syuting di lokasi ini semahal ini. Oh ya yang benar gitu kan. Terus dia mau bantuin untuk memfinance film gue tapi kok minta ini, minta itu, minta begini, minta begitu. Nah, ya jadi gimana nih standarnya gitu kan? Atau bahkan even sesimpel kayak kita nih sebagai filmmaker sudah menghasilkan karyanya ditonton, dari sisi negara kan juga ya pendapatan negaranya apa dong, sisi taxationnya apa nih, secara fiskalnya ini kita ada di mana. Dan kami sebagai filmmakernya juga bertanya balik kepada pemerintah, ketika kami sudah berkontribusi, kontribusinya sebesar atau sekecil apapun, apa juga yang kemudian dari pemerintah bisa di-reinvest balik kepada industrinya. Jadi kan gak bisa cuma sekedar memang mereka regulator ya, mereka policy maker. Tetapi ketika kemudian sampai di lapangan, policy makingnya jalan apa enggak? Kendalanya apa? Sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu enggak ada OTT loh. Dulu cuman kita punya TV loh. Sekarang nih punya OTT, macam-macam pula OTT-nya kan, dengan berbagai macam konten yang masuk. Lalu mau bagaimana? Nah makanya kembali ke yang tadi 2 program kami di Jav Future Projects maupun di Content Market harus ada unsur Indonesianya. Nah, banyak yang mensubmit di tahun ini, luar biasa banyaknya, 2,5 kali lipat dari tahun lalu. Tetapi ada yang belum dipahami nih, harus punya konten Indonesia. Karena kita filmmaker Indonesia, kita mau memajukan negara dan industri kita. Cilinda bisa elaborasi lagi nggak konten Indonesia itu seperti apa maksudnya? Misalnya gini, apakah ceritanya memang tentang salah satu bagian dari negara kita? Kan kita 34 provinsi ya. Di dalam provinsi itu ada subkulturnya tuh banyak banget. Ntar siapa ketemu siapa menikah dengan siapa ternyata besanannya sama siapa. Nah itu kan semua menghasilkan sebuah kultur baru. Nah kultur inilah kemudian yang sebetulnya bisa dijadikan sumber ide. Nah jadi itu salah satunya misalnya. Atau even misalnya gini, wah gue gak pernah nih ke lokasi yang ini, tapi ini untuk cerita yang di dalam bayangan gue ini bisa banget. Atau bahkan dari penata artistik ya bisa bilang gini, ini yang gue cari karena ada elemen pohonnya udah sekian lama nih tumbuhnya. Ini sebenarnya film yang romantis dan dengan dilatar belakangi oleh pohon ini, kemudian dia jadi sebuah simbolisasi dari persatuan. Kan Pancasila, sila ketiga kita, persatuan Indonesia ya teman-teman. Jadi pohon itu bisa berbicara di ekosistem kita. Lalu juga harus ada pekerja film Indonesia. Kenapa kita memerlukan itu? Karena kita perlu transfer of knowledge-nya teman-teman. Kita tidak bisa seperti katak dalam tempurung. Orang lain boleh sudah semaju apa, tapi mereka butuh kita untuk kontennya. We are the biggest content market in Southeast Asia.
The fact of the matter, semua orang ketika bikin film template-nya di remake lagi. Kita nih mau ngegarap film kita dengan subkultur yang sedemikian dalamnya, ini nggak habis-habis. Karena kalau kita ngomongin mau ngomongin genre horor yang lagi populer sekarang, ya cobalah ngomong dari entitas negatifnya, dari yang benar-benar di pikiran banyak orang atau cerita rakyat itu ada, sampai yang kemudian sekarang udah ada kemajuan CGI yang kemudian bisa meng-create creature yang baru, iya kan? Itu dari mana asal muasalnya? Ya dari kita, konten Indonesia. Belum lagi kalau kita ngomongin lokasi, belum lagi kalau kita ngomongin misalnya dari negara-negara yang kemudian misalnya, loh kok Indonesia bisa ya melakukan ini, kok di negara gue gak bisa ya? Lu bisa, cukup apa lu dengan biaya segini untuk bikin filmnya? Kita bilang, loh ya kalau lu kasih kita kesempatan, kita bisa elaborate dari yang kita bisa menjadi semakin bisa. Nah tapi kan itu perlu pembicaraan, perlu proses dan dialog sama perlu kepercayaan. Industri kita ini lagi bertumbuh, maka itu menumbuhkan juga kepercayaan. Oh ternyata works ya, karena coba deh cek setelah pandemi negara mana saja yang justru box office-nya sudah kembali ke sebelum pandemi, bahkan di Indonesia sudah surpassing, lewat dari tiap tahun lewat lagi box office-nya. Negara-negara besar pada turun. Benar. Itu keajaiban yang terjadi. Kalau misalnya di festival tuh sebenarnya dalam beberapa kurun waktu terakhir selalu menanyakan what happened in Indonesia sebenarnya. Karena mereka bounce back-nya aja sulit. Bahkan untuk negara-negara yang mungkin secara industri filmnya maju gitu. Jadi mereka, nah tapi kan karena agak sulit ya sebenarnya rilisan juga. Misalnya rilisan soal film Indonesia jarang banget yang berbahasa Inggris. Misalnya ada kegiatan di Indonesia yang berbasisnya ngobrolin soal industri film Indonesia. Makanya kemudian ada market yang kemudian kalau mau tahu soal industri film Indonesia yang kemudian bounce back dan market shares-nya besar melebihi film non Indonesia, ya datang ke JAF Market. Yes. Nah, ini menarik nih. By the way, intermezzo dikit, kita tadi lupa infoin JAF. JAF ini tahun ini akan hadir di tanggal 29 November sampai tanggal 6. Dan untuk JAF Market-nya? JAF Market akan hadir dari tanggal yang sama pembukaannya di 29 November sampai dengan tanggal 1 Desember, dan tahun ini kami di-powered oleh Amarbank. Oke, nice. Untuk war tiketnya kapan nih udah? Sabar ya. Nah, tapi dia tadi karena kita ngomongin JAF nih, JAF dan juga JAF Market khususnya Cilinda, Mas Mamat. Kita kan dia tadi ngomongin ya JAF Market ini, kalau aku simpulin ya ini ada ya for the good of the industry gitu. Ini untuk demi industri film di Indonesia ya kan. Nah, sedikit agak keluar dari festivalnya. Aku juga pengen nanya point of view dari Cilinda sama Mas Mamat sih, melihat industri film Indonesia sekarang. Situasinya kayak gimana sih? Iya. In your point of view. Yuk. Okay. Ini satu pertanyaan yang cukup menantang dan sekaligus juga pertanyaan yang sebetulnya membuat kita harus berefleksi kembali. Tahun kelima ya kita dalam perjalanan menuju ke pertahanan market share film Indonesia di atas 60%. Ya, karena kita pernah 65%, kita pernah 68%. Di tahun ini kita tetap masih 60% lebih. Hasil raportnya terakhir nanti bagaimana? Bisa ditunggu saja, karena mulai dari edisi kedua JAF Market tahun ini kami mengadakan kerjasama juga dengan Sinopoint yang selalu memberikan data, yang datanya selalu dipakai. Tapi kami tidak mau berhenti hanya mengumumkan, karena sebetulnya pengumuman itu sudah mereka lakukan sepanjang tahun, mereka sudah melakukan tugasnya. Kami di pasar film Indonesianya ini justru kepengen dari angka ini, angkanya ngomong apa sih ke kita? Nah, jadi kajian terhadap industri perfilmannya sendiri dari sisi nilai, dari sisi angka penontonnya, dari sisi jumlah filmnya dan produksinya ini akan kita bahas dalam sebuah kajian tertulis. Jadi mulai dari tahun ini JAF Market di edisi kedua ini memberanikan diri si bayi ini untuk kemudian mulai memberikan newsletter secara tahunan. Nanti kita akan regulasikan untuk dia lebih bertahap, lebih dekat, waktunya tidak setahun demi setahun, tetapi minimal treat ini sebagai sebuah kaleidoskop. Kita lihat balik selama tahun 2025 ini apa yang terjadi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Film Indonesia ini sedang apa ya? Film Indonesia ini lagi berjuang.
kalau mau dikatakan dari pengalaman sendiri pribadi, karena pada saat ini juga ada film yang sedang rilis, kami ini sebetulnya sedang melihat bahwa banyak hal yang membuat orang tidak segemar itu, tidak segemar sebelumnya untuk datang ke bioskop. Banyak faktor, keadaan ekonomi, harga kebutuhan sehari-hari meningkat. Ada juga kebutuhan untuk edukasi yang harus lebih diprioritaskan. Ada juga memang coexisting dari film Indonesia yang ada di etalase seperti OTT platform. Karena kita juga harus berterima kasih kepada OTT platform bahwa mereka telah membuat di saat pandemi, di saat film tidak ditayangkan di bioskop. Itu justru Indonesia terlihat sangat jelas adanya di OTT platform. Karena itu adalah salah satu ruang tayang di mana setiap orang bisa mengaksesnya. Benar. Nah, tapi di saat pergerakan film Indonesianya juga maju pesat, kontennya masuk semakin banyak, nanti Mamat bisa nambahin juga dari point of view dia. Kita nih sekarang lagi dalam posisi yang cukup berimbang antara yang menonton di rumah dengan yang menonton di bioskop. Nah, tapi sebetulnya satu hal yang perlu diingat kembali. Seperti kita filmmaker, kenapa kita perlu membeli badge, accreditation badge ketika kita mau masuk ke dalam pasar filmnya? Supaya kita terakreditasi, supaya kita diakui dan mengakui diri kita profesinya memang ada di industri ini. Maka film kita pun harus dikatakan bahwa punya identitas menonton dan pengalaman menonton yang berbeda ketika kita ada di bioskop. Cinematic experience-nya itu berbeda. Makanya Mamat nonton 800 film. Biar bagaimanapun itu bukan untuk ditayangin cuman di screener doang, tetapi ditayanginnya di bioskop. Karena apa? Itulah dirayakan. Itu JAF itu istilahnya buat kami ya. Itu kayak apa? Kayak lebarannya orang-orang film. Benar. Kita ngumpul, kita semua datang ke sana buat ngapain? Ya buat itu, merayakan hasil karya dari begitu banyak orang, bukan cuma orang Indonesia, terutama orang Indonesia, tapi juga banyak dari negara lain yang perlu kita jadikan sebagai pembelajaran kita hari ke hari. Jadi situasi kita saat ini sebetulnya kita lagi ada di persimpangan jalan. Banyak negara lagi turun. Indonesia kelihatannya kalau dari sisi total kumulatif kita bisa kurang lebih sama tahun lalu atau bahkan lebih sedikit dari tahun lalu, tapi nanti tunggu kajiannya. Karena dalam hampir persamaan totalnya kita kan belum tahu ya, karena saya nggak punya crystal ball, jadi saya nggak tahu apakah tahun ini kira-kira secara matematis akan jumlahnya lewat lebih banyak atau sama atau kurang dikit. Nah, mari kita lihat, karena by the time JAF Market digelar itu akan kemudian kurang lebih tinggal sisa 3 minggu, 4 minggu sebelum tayangan di sepanjang tahun 2025 ini selesai. Dan di saat itulah kita kemudian bisa sama-sama duduk, karena ada juga program market dan film conference yang perlu dihadiri oleh teman-teman. Disitulah kita bahas, kita kupas sama-sama. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya pertanyaanmu, saya merasa kita sedang ada di persimpangan jalan untuk bisa tarik panjang ke atas, atau kita mau flat aja, atau bahkan kita bisa mulai juga hati-hati. Kurvnya juga bisa turun ya. Ini lagi critical point sebenarnya. Sangat, critical sangat. Point, Kalau dari Mas Mamat gimana? Gue lebih ke dalam kurun waktu setelah pandemi sampai hari ini nih, fase yang menarik menurut gue buat film Indonesia. Soal rekognisi tentu di mata internasional, baik di festival, industrinya, tapi juga banyak sekali PR-nya gitu. Misalnya kita ngobrolin tahun ini aja deh. Tahun ini tuh terasa lebih banyak banget orang yang bikin film gitu, atau film yang rilis deh di bioskop. Ketika misalnya bisa 2 film, 3 film dalam setiap hari Kamis, sekarang bisa lebih dari itu. Lebih sih. Film Lebaran aja 5 ya kan tahun ini. Memang secara angka pernah kita kayak misalnya, ini hitung-hitungan kasar aja ya gitu. Pernah penonton film Indonesia tuh dalam 1 bulan pernah 20 juta bahkan sebenarnya. Tapi secara angka sampai hari ini ya kita masih ada beberapa film kan di 2 bulan terakhir ini. Memang trennya tuh kecenderungannya kayaknya nggak nyampe di tahun lalu. Kayaknya ya. Cuman kita akan lihat nih track record 2 bulan terakhir ini film-filmnya kayak apa gitu. Karena kan tentu aja ada film-film yang sangat well known kayak Agak Lain, kemudian di Desember juga ada Corin misalnya. Oh ini yang akan tayang gitu. Coming. Terus
sebenarnya dari sisi kreatifnya kayaknya udah semakin beragam juga gitu. Yes, kita bisa lihat bentuk-bentuk eksperimentasi banyak banget gitu ya. Cerita-cerita yang orisinal juga kayaknya makin dapat tempat ketimbang yang adaptasi gitu. Misalnya adaptasi misalnya thread juga udah mulai jarang gitu. Isu-isu perselingkuhan juga kayaknya udah mulai menguap gitu kan. Karena kan kita harus akuin bahwa film Indonesia tuh sebenarnya mostly latah kan. Iya, satu benar-benar satu ini kayak gini. If something is proven working kayak bakal direplika. Betul, padahal secara nggak tahu ya, menurut gue secara waktu ketika lo membaca itu sebagai sebuah fenomena, lo belum fase di mana lo akan mengeluarkan di waktu yang sama gitu. Itu kan resiko yang lain lagi gitu sebenarnya. Nah, itu terus kita juga kan surpassing the box office record misalnya tahun ini. Tapi kita juga harus sadar bahwa pencapaian ini tuh karena sejak pandemi itu kolaborasi semua pihaknya besar banget. Sepakat. Nah, sekarang di posisi yang sebenarnya di atas angin nih ibaratnya, menguntungkan. Yang bahayanya adalah film Indonesia udah baik-baik aja gitu. Sehingga takutnya mikirnya pada kayak gitu gitu. Iya, peluang untuk jatuhnya lagi tuh bisa cepat banget sebenarnya. Karena usaha sebenarnya sebelum itu usaha dari teman-teman pembuat film tuh udah masif ya maksudnya. Menurut gue. Nah, cuman ini kan bukan cuman soal bagaimana pembuat film kemudian bekerja gitu. Tapi ini butuh misalnya stakeholder yang lain kayak pemerintah misalnya. Kan kayak misalnya kita selalu berganti kepemimpinan, berganti penanggung jawab dan segala macam, berganti sistem. Itu kalau misalnya at least nggak konsisten atau misalnya ya kan kalau misalnya jargon-jargonnya saya mendukung terus kan. Kalau nggak diimplementasikan dengan praktek yang serius ya jelas. Ini bisa jatuh kapan aja sih sebenarnya. Plus juga kan kita ngobrolin soal jumlah layar tuh sebenarnya terbatas. Nah itu, itu setiap guest yang datang ke sini pasti kita menyadari hal itu. Dan sebenarnya selain jumlah layar terbatas adalah soal menurut gue soal programmingnya. Karena suka nggak suka, lo mau jumlah layarnya banyak, oke lo menambahkan di film itu. Tapi kan lo tidak menambahkan keragaman di dalam programmingnya. Betul. Misalnya kayak gini, misalnya katakanlah ada 5 bioskop gitu ya, 5 jaringan bioskop. Isinya sama semua sebenarnya kan. Iya benar. Jadi lo kayak misalnya film-film yang let's say misalnya ruang-ruang putar alternatif nih juga nggak dapat tempat loh. Kayak misalnya buat emerging filmmaker yang bikin short nggak ada showcase-nya selain di festival. Untuk ruang yang lebih reguler nggak ada misalnya. Atau film-film Indonesia yang karena kan masuknya tuh berebut sebenarnya film Indonesia ini. Dengan sistem yang kuotanya yang terbatas gitu. Kita bisa lihat misalnya di tahun ini mungkin nanti teman-teman dari produser dan mungkin researcher mungkin bisa lihat bahwa apakah ini jumlah yang efektif untuk misalnya dalam satu hari itu ada beberapa film Indonesia misalnya. Mau jawaban gue sekarang? Gue bisa kasih jawaban. Langsung. Jadi kayak misalnya sebenarnya butuh banyak support sih jatuhnya. Masih banyak PR banget gitu. Sebenarnya ekosistemnya terlihat jalan, tapi sebenarnya udah mulai karat nih. Roda-rodanya gitu. Itu analisa yang sangat baik. Karena salah satunya gini, jumlah produksi itu mungkin kalau secara perhitungan total produksi ya, aku lihatnya di tahun ini tuh 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Jumlah produksi, jumlah film. Nah, tapi juga harus teman-teman tahu bahwa produksi di tahun yang sama belum tentu rilis di tahun yang sama. Betul sekali. Karena keterbatasan pertama ya misalnya periode post pro misalnya atau dan segala macam. Tapi juga ada keterbatasan soal slot programmingnya. Persis. Jadi bisa aja misalnya 2 tahun kemudian baru rilis. Berarti ada aja film yang rilis tahun 2025 misalnya. Itu sebenarnya mereka udah produksi udah dari lama. Dan ngantrinya udah dari setahun 2 tahun yang lalu gitu. Itu juga kejadian. Nah, jadi dengan jumlah produksi katakanlah supaya ambil gampang 2 kali lipat di tahun ini jumlah produksi lo ya. Yang mengharapkan supaya kalau dia produksi di tahun ini paling tidak dia bisa ambil window untuk tayangnya di tahun ini atau di tahun lalu, pertengahan tahun lalu dia mau di tahun ini sudah rilis gitu ya. Nah, jumlah produksi yang meningkat 2 kali lipat, tetapi jumlah layar kita masih sama. Menambahnya mungkin bisa dihitung pakai jari sehingga tidak even bisa dikatakan menambah 10% gitu. Atau menambah 15% gitu. Gak ada. Dan ragam programmingnya tadi. Iya. Kalau misalnya dari dalam 1 minggu gitu ya, di 1 hari itu katakanlah
4 film Indonesia yang rilis. Ya 4 film itu doang kan. Iya. Film yang lainnya belum tentu gitu. Belum loh. tentu. PR lagi berarti. Dan dari minggu lalunya juga masih ada kan yang masih bisa yang bertahan. Dan itu umumnya biasanya kalau di Indonesia di setiap brand bioskop kalau misalnya 4 film ini rilis dari kami, saya rilisnya itu semua. Iya. Nah, yang menarik itu kan sebenarnya aku gak tahu nih benar apa enggak, Mas Mama tuh pernah kerja di salah satu bioskop kan. Nah, fenomena itu tuh terjadi kenapa gitu? Kenapa di padahal kan bioskop sebenarnya sekarang udah bukan nggak cuma satu doang gitu kan. Bioskop udah banyak. Nah, sebenarnya aku juga ngelihat mungkin salah satu bioskop yang ada di Jakarta kayak kelihatan nih dia schedule-nya bisa sedikit beda nih. Programnya sedikit beda dari yang mungkin yang paling besar atau gimana gitu. Nah, tapi kenapa programming yang sama terus itu tuh terjadi di Indonesia? Kenapa keberagaman itu susah untuk di-achieve? Balik lagi ke historinya sih sebenarnya. Jadi kalau sekarang kan kita bisa lihat bahwa kerja-kerja distribusi wilayah tanggung jawabnya ke produser sebenarnya. Langsung. Dulu ada distributor. Kenapa ada distributor? Bioskopnya banyak banget. Programnya beda-beda. Jadi misalnya bioskop A sama bioskop B bisa beda tuh filmnya. Dulu ini nih kapan nih Cilinda? Kayaknya sebelum 80-an. Dari sejak tahun 1971 sudah berdiri sebuah badan. Nah, ini di sini pembedanya. Campur tangan pemerintah itu hadir untuk peredaran itu di sebuah entitas yang namanya Perfin. PT Peredaran Film Indonesia. Di bawah naungan Departemen Penerangan pada saat itu. Jadi ketika mau masuk ke produksi itu sudah ada Departemen Penerangan yang kemudian mengkurasi dari sisi judul, dari sisi tema. Itu udah satu kurasinya terjadi di situ. Jadi ada memang skrip yang ditawarkan untuk diproduksi itu bisa ditolak oleh Departemen Penerangan di Dirjen RTF-nya, Radio, Televisi dan Perfilman. Dan setelah itu kemudian ketika lolos akan diproduksi adalah yang namanya tanda lulus sensor. Jadi Badan Sensor Film itu mengeluarkan nomor. Nah, nomor ini yang dipakai oleh PT Perfin Indonesia ini untuk menjadi dasar dari urutan. Tapi di Perfin ini sendiri tidak kemudian semata-mata ngikutin doang nomor dari urutan yang lolos sensor. Jadi dia lihat memang animonya karena dulu itu jumlah bioskopnya jangan salah ya, hampir 5.000 loh ya. Di setiap komunitas itu dulu kan nggak ada mall. Bioskop itu adanya di dekat rumah kita. Itu kayak ibaratnya gini, industri rumah tangga banget. Bioskop ini kita bilang bioskop lokal. Sebenarnya dalam skala nasional. Dan bahkan karena ini pemiliknya adalah pemilik pribadi rata-rata atau perusahaan yang dikuasai oleh pribadi, jadi cara mereka menentukan standarisasinya. Kalau kamu masuk ke bioskop Wira gitu ya, dulu yang ada di Tebet, sama bioskop yang di Keramat, Grand Keramat, itu beda. Nah, kamu masuk lagi ke bioskop Duta yang ada di Pasar Senen, beda lagi. Kamu datang lagi ke Garden Hall atau ke City dulu. City itu dulu adalah Dewan Kesenian Jakarta gedungnya. Itu dulu adalah bioskop. Itu beda lagi semuanya. Soundnya beda, ambience-nya beda, semuanya berbeda. Dan sebenarnya gini, sebenarnya kalau di luar negeri pun kan kita bisa lihat ada banyak sekali bioskop gitu ya, dengan berbagai macam nama, berbagai kepemilikan. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena kita pernah punya satu periode bioskopnya cuma satu yang dominan. Kapan itu? Kayaknya ya itu start 80-an. 80-an. Udah mulai sampai sampai 2000-an baru ada satu lagi 2000 muncul. tuh udah mulai hilang lah ya yang dulunya. Karena di tahun 90-an tuh udah mulai semuanya. Dan kan logikanya berarti logika yang terbangun adalah film Indonesia mati suri tuh. Setelah 10 tahun 5-10 tahun setelahnya gitu. Baru ada lagi dan segala macam, tapi kan bioskopnya waktu itu cuma satu, yang paling besar bahkan ya mau nggak mau gitu. Jadinya untuk mendapatkan jam tayang ya harus ke sana. Itu doang. Semakin banyak film Indonesia ya dengan proses yang tetap dalam satu pintu, ya udah berarti nunggu nasib aja. Tapi that's something interesting karena kalau misalnya tadi ada penjelasan Cilinda, keberagaman itu di-achieve karena adanya beda-beda kepemilikan dari bioskop karena mereka yang mengkurasi dan mereka yang dan mereka beli filmnya juga kan dari berbagai titik ya. Benar. Kayak ayah saya punya kakak yang memproduksi film Hong Kong. Jadi kami di keluarga terbiasa dengan menonton film Mandarin. Nah, film Mandarin ini punya kantong-kantongnya sendiri tuh pada waktu itu. Bahkan ada satu bioskop yang namanya Rivoli, cuman muterin film India tok.
Coba bayangin. Iya, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Itu ada sekarang jadi hotel. Iya, dekat Salemba. Iya. Jadi kayak gini. Jadi kayak peran distributor adalah menentukan, misalnya kalian punya bioskop nih. Gue sebagai distributor beranggapan bahwa gue mendingan ke bioskop besar dibandingkan ke lo misalnya. Karena menurut gue lebih potensial. Itu bisa aja terjadi. Bisa gitu. banget. So it's like a shift of business also kan. Dan ketika tadi di tahun 80-an ada satu nama yang menjadi istilahnya jadi sentralisasi. Dan sebenarnya gini, satu nama it's one thing. Merubah kebijakan yang kemudian yang jadi another thing. Oke, tadi sebenarnya aku baru mau nanya. Setelah Cilinda cerita ragamnya bioskop memiliki program yang berbeda, film berbeda. Aku sebetulnya ada pertanyaan. Oke, kemana itu semua pergi? Kenapa itu semua bisa hilang? Apakah tadi jawabannya yang Mas Mamat bilang? Iya itu. Perubahan kebijakan itu yang mempengaruhi. Exactly. Karena kalau dulu itu sebetulnya film Indonesia itu dalam tanda petik sudah diposisikan pada waktu ada Departemen Penerangan wajib tayang. Karena ada SK 3 Menteri. 3 menteri ini dari Keuangan, dari Departemen Penerangan, dan juga dari Departemen Pendidikan. Yang mengharuskan bahwa film itu ketika selesai dibuat, karena dikurasi memang dari awal kan yang tadi aku bilang dari Depen, ya kan? Dan jumlah produksinya enggak ratusan ya. Zaman dulu tuh jumlah produksinya puluhan doang. Kita mulainya dari single digit karena pakai seluloid, mahal harganya. Dan waktu syutingnya itu butuh satu keberanian tersendiri tuh. Karena yang bisa ngelihat itu cuman si kameramennya doang. Gak ada orang lain, gak ada monitor, gak kayak sekarang. Oh ya kalau udah take-nya sampai ke 20, udahlah yang tadi di depan tuh dihapus aja, kita mulai lagi dari take 1 gitu. Dulu gak bisa, dulu mesti nunggu filmnya dicuci jadi sebuah raskopinya tanpa suara by the way, karena tidak ada direct sound, semua dubbing. Nah, itu dilihat, jadi orang harus baca gambarnya. Nah, itu kebijakan itu yang membuat. Salah satunya juga dulu ada berbagai macam asosiasi film-film import yang menyediakan konten. Di mana si bioskop ini sebagai pemilik bioskop maupun si distributor, lu nggak mau repot, ya udah dah, lu pokoknya jalanin ya, lu punya bioskop sini. Jadi dia sebagai kayak pembelinya, dia pergi ke berbagai distributor ini yang menurunkan banyak film-film importnya, dia pilih tuh. Ada filmnya, oh cocok nih buat si ini, oh cocok nih buat di daerah ini. Karena beda-beda juga dinamisnya, jangan lupa ya, bukan cuma Jabodetabek. Dulu gak ada istilah Jabodetabek by the way. Dulu adanya cuma Jakarta, ya kan? Sama daerah-daerah lainnya. Jadi yang mana yang cocok? Mungkin kalau kita lihat misalnya di daerah Jawa Tengah, dulu namanya Jawa Tengah, itu jadi satu kesatuan. Gak ada pembedaan antara Yogyakarta lah, Semarang, ini itu gak ada. Semua dulu di Jawa Tengah. Oh cocok nih temanya nih. Tema apa nih? Tema tentang tradisi orang Jawa misalnya. Nah, terus yang di Sumatera lain lagi. Beda lagi. Iya, beda lagi. Dulu bioskop di Indonesia Timur hampir boleh dikatakan tidak ada. Sampai cuma Makassar doang. Lebih jauh daripada Makassar itu layar tancap namanya, bukan bioskop. Nah, jadi perbedaan dari bioskop itu juga punya slice-nya sendiri ya. Punya turunannya sendiri tuh. Dulu ada bioskop yang kayak New Garden Hall, very A, B class. Tapi juga ada bioskop Wira yang CD. Ada bioskop event di komunitas Chinatown di Pancoran. Itu dulu ada Chandra, ada New Asia, semua ada. Di seberangnya Balai Kota dulu ada Twins. Di situ masih ada kolam renang Jakarta dulu di situ. Itu macam-macam semuanya, jadi beragam sekali. Belum lagi kalau kita keluar Jawa. Atau kita ke Sumatera atau kita ke Kalimantan, itu semuanya banyak banget. Dan mungkin itu pencatatannya jadi susah kan? Iya. Kalau kita lihat kayak misalnya bioskop di bawah 2000 susah banget nyari datanya. Kita sebanter-banternya sekarang punya datanya 5 teratas di Jakarta. Di tahun itu gitu. Belum ke tempat lain. Tapi ini juga mengingatkan bahwa kayak misalnya kan ada beberapa badan tadi yang dibilang Cilinda, ini bukan berarti kayak kita mau minta kita kembali pengen balik lagi ke sana karena gini, tends to era itu tends to controllingnya gede banget. Gede banget. Gitu. Dan itu menurut gue cukup berbahaya ya kalau misalnya itu kembali lagi balik gitu. ke situ lagi. Iya, karena eranya udah berubah. Ya, dan yang perlu di highlight sebenarnya adalah kita pernah punya fase di mana memang bioskop itu beragam dan punya keragaman program. Tapi kalau kita ngomongin negara kayak sekarang nih in present time gitu, kita ngomongin negara kayak Amerika Serikat. Sebenarnya kan itu masih terjadi di sana kan. Kayak bioskop itu di tiap daerah tuh banyak banget gitu. Terus
ya itu juga pemilikannya kan private gitu, swasta. Orang-orang macam-macam dari berbagai daerah tuh bioskop tuh bisa banyak banget. Terlepas dari tadi Cilinda sama Mas Mamat juga bilang kayak bukan berarti kita mau balik ke era kita yang kita diceritain ya. Betul. Tapi is it going to be better kalau misalnya at least bioskop dengan strata yang tadi Cilinda bilang itu ada di daerah mana aja, terus program beda-beda, itu tuh sekarang ada lagi gitu loh untuk industri lokal. Sebenarnya itu lebih baik di present time di Indonesia. Menurut gue gini, bukan soal kita gini kembali ke masa lalunya tuh bukan soal kita nggak mau kembali ke bentuk bioskopnya, tapi justru mungkin itu jadi salah satu opsi gitu loh. Ketika misalnya ada beberapa macam bioskop di situ dengan keragaman program yang sehat sebenarnya masyarakatnya, karena lo bisa dapetin perspektif manapun, lo bisa nonton film Jerman misalnya, katakanlah gitu. Kita dapat akses lebih luas sebagai betul. Terus jadi, juga kayak yang abis dikurasi Mamat nih, misalnya ada film-film yang cocok untuk daerah-daerah tertentu, itu kan sebetulnya juga bisa punya kesempatan tayang di Indonesia loh ya. Gitu. Ini kan sekarang enggak. Kayak Solo menurut gue satu bidang yang kemudian cuman satu pihak menurut gue terlalu berbahaya. Bahaya. Iya. Kayak misalnya lo terlalu mendominasi soal eksibisi, mendominasi soal festival, mendominasi soal filmmaking, distribusi, mendominasi soal filmmaking, itu menurut gue berbahaya dan gak sehat sebenarnya. Iya, sepakat. Mungkin kita bisa ngelihatnya euforia gitu ya, kayak misalnya, wow ini sangat bombastis dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita ngasih dalam perspektif yang lebih luas, wah bahaya banget gitu, karena nggak ada keragamannya. Iya. Kayak misalnya peluang, cuman satu channel, jadinya kan lo mengerucut ke situ semua gitu. Persis. Belum tentu kayak misalnya syukur-syukur terbuka, kalau di gatekeep PR juga. Benar. Oh iya Pak, going back to that statement yang tadi dibilang Kak Mamat ya, kayak nggak ada keberagaman, it's very dangerous gitu. How do we get it back di masa yang sekarang dari perspektif Cilinda dan Kak Mamat? DNA-nya kalau menurut aku ya, sekarang ini sebetulnya juga sama kayak yang tadi aku bilang. Industri kita lagi di persimpangan jalan. DNA dari sebetulnya apa yang paling baik untuk situasi yang ada sekarang dari sisi peredaran film, dari sisi pembuatan film, dari sisi juga katakanlah distribusi yang jauh lebih luas dan juga keberagaman genre, itu sangat perlu. Karena ya biar gimana pun kan kita juga hidup nggak monoton ya. Bener. Kita mau lihat sesuatu juga untuk pembelajaran diri kita sendiri. Nah, maka dari sisi policy makingnya ini juga yang harus bergulir sesuai dengan waktu menurut aku, dan mesti ada orang yang ngerti. Kalau enggak minimal nih kita juga mesti FGD-in sih, ini jadi memberikan aku ide mungkin di dalam JAF Market kita juga harus mulai mengkultivasi ide-ide yang sebetulnya bisa kita jadikan sebagai pembelajaran kita ke depan. Ya kan, tentang ya ini salah satunya tentang gimana sih caranya, how do we get it back, tapi in what shape, how do we actually put the right people in it, gitu loh. Kita perlu orang-orang yang ahlinya ini dari mana-mana aja gitu kan, termasuk yang dari luar loh, termasuk dari luar Indonesia, karena kita memang perlu mengakui bahwa demikian dinamisnya sebuah industri perfilman ini, itu dia akan terus bergulir dan mencari shape yang terbaiknya di eranya. Kalau kita dari berbagai elemen itu ketemu ragam, ya itulah mungkin terjadinya sebuah golden age yang baru sebetulnya yang bisa kita rindukan. Gue mungkin lebih ke praktek ini aja sih, praktek kayak misalnya ketika misalnya kita tahu nih, paling gampang ada film yang misalnya udah sebegitu beragamnya terus nggak bisa tayang karena satu hal gitu. Kita tahulah apa misalnya sensor. Kayak misalnya ya kita kayak berhak untuk lebih cerewet gitu misalnya. Kayak misalnya itu kan sesuatu yang kenapa gitu? Apa yang perlu ditakutin? Kan nggak semua orang kayak misalnya oke nih, undang-undangnya aja tahun 2009 terakhir dengan dinamika yang sebenarnya ketawa. Jadi gini, kalau historinya tuh sebenarnya lebih panjang lagi kalau kita ngobrolin soal perlindungan ya. Kayak misalnya dulu itu kan sempat undang-undangnya sebelum itu tahun 92. Jadi masih orba banget nih nafas-nafasnya. Konsep soal perlindungan tuh bukan soal perlindungan usia, tapi juga soal perlindungan terhadap kepentingan penguasa misalnya. Sensor kan berawal dari situ. Itu produk penjajahan sebenarnya. Ketika misalnya kita ngobrolin soal film, ya kan gak serta-merta misalnya kita ngobrolin film yang ada narkotikanya gitu. Gak semua orang nonton film yang ada narkotikanya semua langsung pakai sabu keluar dari bioskop gitu loh.
yang perlu digarisbawahi kan negara-negara lain sudah menghilangkan itu dan menggantinya beneran dengan klasifikasi yang sebenarnya pada prakteknya adalah yang lebih ketat di tata kelola eksibisi sebenarnya. Iya. Karena nah, sekarang kan mindsetnya adalah ketika kita ngobrolin soal tata kelola eksibisinya menganggap kehilangan satu penonton bermasalah. Gitu loh. Ini PR yang sebenarnya besar banget gitu dan sangat. Dan kan sebenarnya jadinya menghalangi. Jadi kayak misalnya jadi lo bikin film karena kita punya kajian soal sensor sendiri, lo kan jadi membatasi diri lo gitu. Sebenarnya kan nggak harus gitu. Lo bikin satu frame aja tuh berapa duit yang keluar sebenarnya kan. Persis. Jadi kayak gitu-gitu. Lebih cerewet sih menurut gue. Dan kayak misalnya dalam konteksnya Jav misalnya ngerawat keragaman tuh, gue sebenarnya paling bisa untuk melakukannya adalah gue tidak fokus ke satu nama gitu. Satu nama tertentu misalnya. Nih misalnya nih anggap aja gini ya. Misalnya Cilinda nih bagian dari Jav Market nih. Kita ngobrol misalnya kita ngobrol. Belum tentu film Cilinda tuh masuk Jav loh. Betul. Dan Cilinda punya kedewasaan. Ini salah satu produser yang punya kedewasaan untuk it's okay. Nggak apa-apa. It's fine. Iya. Salah satu produser yang punya kedewasaan. Salah banyaknya berarti. Ya ada mancing aja nu. Tapi juga kan kita senang banget ya misalnya ada festival yang kemudian punya ragam program yang berbeda. Di luar kota juga banyak banget kayak Flobamora, sekarang ada festival film tengah gitu. Di Jakarta juga jangan lupa ada Archipel misalnya yang kemudian kita nawarin keragaman. Jakarta menurut gue sangat punya privilege untuk nontonin beragam banyak film gitu. Tapi jangan lupa juga bahwa kita sebagai penonton tuh jangan misalnya kita juga harus punya rasa eksperimentasi untuk kayak kita nyoba film yang kita nggak tahu nih out of nowhere gitu. Jangan sampai terjebak kayak festival fetish juga gitu. Udah mau itu aja udah gitu. Festival fetish. Karena sayang banget kan ruangan yang begitu luas terus udah gitu lu kondisikan gue cuma maunya ini gitu. Padahal sebetulnya realita yang lainnya itu jauh lebih besar dan itu mungkin bisa tertangkap inspirasinya oleh titik-titik tertentu yang kita nggak pernah tahu loh. Itu bisa menjadi cikal bakal untuk penerus dari perfilman kita sendiri gitu loh. Nah, yang menarik tuh sebenarnya gini, aku tuh pengen sedikit bahas sejarah mengenai Jav nih, sama Cilinda. Tadi aku sih sempat baca dari kitnya, Jav itu kan ada salah satu bagian dari gerakan Jogja Bangkit ya, ketika pertama kali dimulai di tahun 2006. Karena waktu itu Jogja habis mengalami bencana alam gempa itu kan. Tapi selain alasan itu ada alasan lain gak sih kenapa Jav ini tuh diselenggarakannya tuh di kota Yogyakarta? Di Jogja, oke. Sebenarnya gini, balik ke periode 2000-an. Ini sepengetahuan gue ya. Gue masih muda. Jadi gue mencoba menelusuri orang-orang tua ini. Jadi gini, 2000-an itu adalah fase di mana itu teman-teman merayakan digital masuk ke film. Bukan soal DCP ya, tapi lebih soal handycam. Itu saat dimana ketika lo ibaratnya kayak misalnya mungkin di generasi yang lebih baru handphone bisa ngerekam video. Jadi semua orang bisa bikin film dengan murah gitu kan. Kalau dulu lo harus beli seluloid, lo harus nge-scan gitu-gitu. Nah sekarang kan lo pakai handycam aja gitu. Alat yang lumayan praktis sebenarnya. Nah kemudian banyak banget kompetisi sebenarnya tuh. Kompetisi film pendek banyak banget. Nah, salah satu yang paling juga rajin dan lumayan menggeliat adalah di Jogja. Nama-nama kayak Iva, terus Ajis Dibio, Yosep Angginun, Ismail Basbet, Edi Cahyono, gitu-gitu itu mulai dari situ. Nah, plus juga sesepuhnya Gari Nugroho yang kemudian juga sebenarnya lumayan eksperimental di 90-an gitu kan. Ketika itu udah terbentuk komunitasnya, perlu bikin deh kayaknya. Dan waktu itu kalau nggak salah perayaan Kota Jogja keberapa gitu. Jadi sekalian nih bikin festival-festival ini. Nah kemudian ya ada gempa bumi tetap jalan dan segala macam gitu. Betul. Jadi the conception padahal tuh udah dari sebelum adanya Force Major itu ya. Ya emang udah emergingnya di Jogja berarti ya. Betul. Ya, nama-nama yang tadi di-mention juga. Iya dan nama-nama yang kayak gitu sekarang udah orang lebih kenal juga kan. Yes. Gitu. Iya. Alter. Berat ya. Tapi ngomongin Yosef Angginun tuh dia juga filmnya menarik sih, unik sih. Gue suka banget. Dan itu mungkin juga karena gini. Mungkin kalau misalnya nggak ada festival film atau let's say paling lebih luas lagi keragaman filmnya, bentuknya nggak akan kayak gitu. Ya betul.
Kita bentuknya stagnan aja, bentuknya film-film pop aja gitu, yang kita tahu film Indonesia begini udah. Gitu. Tapi ketika waktu di era itu menurut gue tuh liar banget gitu loh. Lo handycam tuh benar-benar kayak bisa mengeksplorasi. Handycam ini bisa ngapain aja ngapain gitu. aja ya. Sekarang tuh kayaknya belum sampai, nggak tahu, agak bergeser karena mungkin karena lo nggak bisa kesempatan nonton film pendek gitu. Lebih banyak. Betul. Lo nontonnya film panjang, jadi makanya mostly film pendek yang let's say masuk ke JAV itu kebanyakan juga kayak film yang memfokuskan ke narasinya. Jadi semacam film panjang yang dipendekin. Benar. Ketimbang lo gagasan liar lo tuh apa yang lo nggak akan bisa bikin di film panjang, karena nanti ketika lo masuk di film panjang belum tentu lo akan bisa seliar di film pendek. It's a different type of process juga kan. Iya. Sebenarnya kok jadi berat? Gue tuh kadang suka mikir kayak JAV di Jogja, terus dengan juga adanya festival-festival film yang mungkin notabene juga cukup besar kali di Jakarta gitu ya. Kira-kira in the future atau mungkin udah terjadi, mungkin kita gue dan Sabrina yang belum tahu gitu. Kira-kira apakah mungkin akan ada satu kota di Indonesia yang memang akan dinobatkan sebagai kota film gitu atau kota sinema? Di Hollywood of Indonesia. Tergantung. Misalnya kita kan ada konsepsi soal misalnya Jakarta mau jadi kota sinema. Katanya sih gitu ya. Cuman kita harus break. Ini menurut gue pribadi ya, kita harus breakdown dulu nih kota sinema nih dalam artian apa gitu. Karena misalnya lu ruang alternatif nggak punya, Kineforum misalnya, Kineforum nggak jalan kok programnya. Itu yang sebenarnya bisa dilakukan sama governmentnya bahkan. Jadi kayak bahwa kota industri, maksudnya kota di mana ngobrolin soal kantor kebanyakan ada di Jakarta. Make sense sebenarnya. Syuting nggak semuanya ada di Jakarta loh. Benar, iya. Jadi kayak mahal, Bu. Lebih mahal lagi ya kan, jadi pertanyaannya lebih ke itu kan. Gimana caranya? Oke, kita mau bikin Jakarta kota sinema misalnya. Festival yang populer iya ada 2 gitu misalnya. Terlepas dari ada Archipel juga ya yang sifatnya internasional. Kemudian juga ada yang baru, gue lupa namanya apa, yang anak-anak, jadi festival internasional anak-anak gitu. Tapi itu nggak cukup gitu untuk kita bisa obrolin sebagai kota sinema gitu. Karena luas banget. Dan apakah nanti kemudian pada masanya nanti akan ada kota sinema misalnya di satu kota, mungkin. Tapi menurut gue itu terlepas dari itu akan lebih baik semua kota di Indonesia sinemanya hidup. Amin. Karena ya menurut aku begini, di Jakarta itu karena kosmopolitan ya. Kegiatan utamanya itu kan ngantor. Ya ini bedanya kenapa lahirnya JAV itu adalah di Jogja daripada di Jakarta. Jakarta lu bisa nyambi sambil ngantor, sambil ngapain, terus lu baru berkunjung ke event. Sebelum JAV kan kita punya G-Fest. Nah itu besar loh, itu besar. Tapi ya kita tahu lah nggak sustain dan segala macam. Tapi yang kadang luput tuh dalam pemaknaan festival adalah lo nggak pernah punya nuansa festival. Exactly. Lo nonton, pulang, udah. Ya selesai. paling nongkrong sama teman-teman lo ngomongin filmnya. Tapi kalau lo di festival, ya mungkin beruntungnya di Jogja. Nggak, ya tentu semuanya banyak dari Jogja gitu ya. Tapi banyak yang belakangan ini tuh terbang atau berangkat dari kota-kota lain ke Jogja. Lo dikurung dalam kota yang sama. Nah, soalnya gitu tuh Mas Muhammad Cilinda, gue tuh kayak oke lah, festival film di Jakarta nih membawa label Jakartanya gitu. Tapi for my experience personal secara pribadi, ya festival itu kan diadakannya di mall gitu kan. Jadi tuh that ambience of festival itu juga kalau misalnya kita compare, let's say nih misalnya kayak festival-festival yang membawa nama daerah gitu ya, let's say kayak Cannes gitu, kayak Sundance, Toronto. Mereka kan kayak kotanya tuh bener-bener di saat festival gitu tuh kotanya hidup untuk festival itu gitu kan. Betul banget. Walaupun gue sama Sabrina ini kita ngaku ya guys, kita belum pernah ke JAV. Ini bakal jadi tahun pertama kita datang ke JAV. Tapi kalau kita ngelihat orang yang nge-vlog di JAV, kita lihat ambience-nya, kita lihat montase videonya. Emang something different gitu lah ambience-nya. Different air. Nuansanya memang beda gitu. Memang ada magical power-nya. Harus diakui itu. Lebih kayak gini, kalau misalnya di negara lain mungkin secara festival udah berjalan lama banget gitu kan. Betul. Harus diakui. Tapi menurut gue kalau kita ngobrolin festival itu bukan cuma nonton film. Lu mau film lu line up-nya sebagus apapun, kalau nggak festif, ya bukan festival. Ya showcasing aja sebenarnya kan. Namanya jadi showcasing aja gitu.
keragaman soal misalnya konten yang diputar kan juga misalnya lu dari satu pihak yang sama atau enggak gitu. Itu tuh seninya festival justru kayak misalnya ketika lo datang ke festival, lo harus merasakan suasana festifnya terlepas dari cuman sekedar nonton film dan pulang bisa di bioskop reguler gitu. Setiap hari gitu. Tapi kalau festif tuh misalnya gini, it's nggak apa-apa misalnya di mall misalnya gitu ya. Tapi lo bisa ngelakuin apa dalam lingkup misalnya dressing up mallnya misalnya. Atau kemudian di misalnya kita punya beberapa spot gimana caranya supaya sebenarnya festival yang paling ideal itu adalah lo bisa ke antar venue jalan kaki sebenarnya. Itu seru sih. Iya, karena kayak misalnya gini, Cannes itu mungkin berbedanya adalah venue-nya ada yang jauh misalnya naik bus gitu. Tapi kotanya hidup, store-store misalnya nempelin poster dan segala macam. Dia tapi terkonsentrasi dalam satu titik gitu. Meskipun lo jalan lumayan jauh ya 700 meter 1 kilo gitu. Tapi masih bisa reachable lah. Lo misalnya, ada film ini di sini, film ini di sini, gue bisa jalan gitu, bisa jalan kaki gitu. Busan sebelahan bahkan di dalam mall loh itu. Di dalam mall. Di dalam mall. Tapi dia ada satu tempat yang terkonsentrasi, isinya booth merchandise. Terus dia bisa juga ada misalnya signing session. Ketemuan langsung. Jadi ini lebih dari sekedar nonton film sebenarnya. Karena nuansa itu yang harus lo pikirin dan ciptain. Budayanya itu loh. Benar. Ya kan? Jadi kita perlu. Jadi ini salah satu tantangan sih ketika Jakarta dari Pemprovnya bertujuan dengan itikat baik untuk menjadikan Jakarta sebagai kota sinema. Lagi-lagi kita semua harus mendukung, tapi kita juga perlu ide dari apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dicapai, bagaimana menimbulkan nuansa pada saat ketika mengadakan Jakarta sebagai kota sinema ini apa, experience apa. Jadi kan Jakarta ini berbeda ketika kita sudah menjadi kota sinema dibanding Jakarta kita yang sebelumnya, kita experience kesehariannya, sehari-hari itu seperti apa, ya kan? Itu salah satu tantangan yang terbesarnya. Maka kalau di Jogja itu kan memang ya ambience-nya itu sendiri sudah slower pace ya. Orangnya sudah lebih mau menikmati tempat, mau nongkrong. Gue udah meeting nih, tapi nggak apa-apa deh, gue ngopi dulu dah sama lu gitu ya. Kalau di sini kan Jakarta nggak bisa loh. Gue meeting lo 15 menit lagi lo gitu. Semuanya jadi cek gitu. Nah, ini. Ya dan kayak misalnya gue sama Cilinda kan basisnya memang di Jakarta gitu. Born and raised lah gitu ya. Di Jakarta. Ya yang paling susah aja kayak misalnya jalan kaki lu harus jadi ninja Hattori dulu kan. Kayak kalau nggak keserempet motor gitu. Jalan kaki bisa kena macet juga. Iya. Kasarnya gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya mau membangun kota sinema dalam konteks misalnya festival aja gitu, perlu ada semacam grand design bahwa ada satu titik atau ya satu kawasan yang beneran memang bisa didesain bahwa ini memang buat festival gitu. Yes, benar. Sepakat. Wow, seru banget. Ini honestly karena sebelumnya aku juga belum pernah ke JAF, this makes me want to really go there karena I think it will be a different experience. It becomes more curiosity of your mind, right? Yes. Karena itu Pak, yang tadi dibilang experience-nya, and then like selain nonton film, apalagi yang bisa kita dapat, it can be a lot of things yang nggak di-expect. Di JAF ada yang ketemu jodoh loh. Gue nggak bohong beneran. Atau tiba-tiba kayak lagi ada masalah nih sama pasangannya nih ketahuan. Kayak misalnya tiba-tiba ketemu nongkrong bareng sama saudara, bisa aja gitu. Bisa aja. Kayak bukan cuman mungkin kayak banget. Ya ke toilet ya siapapun kalau lo bernasib baik bisa lah ke toilet sama saudara dan artis gitu. Tapi nongkrong di dalam waktu yang lama, makan ayam misalnya tiba-tiba di seberang ketemu bareng nongkrong gitu-gitu. Bener. Sesuatu ketemu teman-teman baru yang kayak ajaib gitu. Iya. Bener. Tuh guys, masa nggak mau datang? Oke, Cilinda, aduh seru banget. Tadi sebenarnya kita lumayan banyak ngobrolin tentang di luar Javi juga, maaf ya. Gak apa-apa dong, santai. Soalnya tadi seru banget juga untuk ngebahas sejarah perfilman kita. Tapi that's the DNA of JAF jadinya. Yes. Nah sebenarnya ini jadi pertanyaan terakhir kita. Ini pertanyaan terakhir kita. Ini sebenarnya ada 2 tadinya pertanyaan terakhir. Cuman yang satu kayaknya aku anulir aja karena tadi udah kejawab tuh pas kita ngobrolin banyak. Karena tadinya pertanyaan terakhir kita tuh, kalau misalnya ada yang pengen kalian ubah di industri film Indonesia sekarang dan kalian bisa ubah apa gitu. Tapi terserah. Tadi Mas Muhammad bilang semua. Tapi gak apa-apa, kalau mau jawab lagi itu juga boleh banget. Tapi sebenarnya pertanyaan terakhir kita adalah harapannya.
of course harapannya dan ekspektasinya untuk JAF 2025 di tahun ke-20 ini. Yes. Dari Cirinda dan Mas Mamat. Ya kalau jawab sebenarnya banyak hal. Kalau tadi yang misalnya ini singkat ya, yang diubah tuh banyak hal karena ini bukan cuman soal knowledge gitu, tapi lebih soal mental. Karena menurut gue nih masih PR-nya nih masih yang apa ya, masih egoisnya nih masih tinggi-tinggi nih gitu. Siapa? Semua lini kayaknya ada deh, semua lini kayaknya ada gitu. Masing-masing pihak punya egois sendiri ya. Ada si ini, ada si itu. Kayak mental sih, karena suka nggak suka industri ini jalan kalau mental kolaborasinya tuh dan kepercayaannya tinggi gitu. Satu sama lain bisa diandalin dan memang berbaik hati gitu ya untuk saling support. Kalau harapannya buat JAF sih lebih ke ini kan udah edisi ke 20 tahun ya. Ya. 20 edisi gitu. Jadi lebih ke yang pasti sih di edisi kali ini ya semoga penontonnya bisa tetap merasakan nuansa festif yang pengalaman-pengalaman baik yang selama ini mungkin dalam 19 edisi itu udah terjadi, itu terjadi lagi di 20 bahkan lebih tentu. Amin. Filmnya nggak ada yang batal. Amin. Filmnya semuanya lulus sensor. Amin. Terus itu masih pending Mas? Beberapa sih masih, tapi gini kita selalu kerja sama juga sebenarnya. Kita selalu jadi kemarin ada diskusi di JFW satu panel sama sensor. Gue selalu nganggap sensor tuh sparring partner, sparring partner untuk berpikir gitu loh. Jadi kayak misalnya ada beberapa film yang kemudian dipertanyakan misalnya sama sensor, tapi gue selalu memberikan notes panjang gitu loh untuk mendeskripsikan kenapa film ini penting, kenapa adegan ini penting, lo nggak boleh hapus adegan ini dan segala macam. Jadi dan mereka menerima. Jadi tinggalkan sebenarnya balik lagi kebutuhannya kan adalah soal pengawasan yang sebenarnya mau di shaping. Tapi pengawasan ini pengawasan usia ya gitu. Kalau kami maunya gitu. Ya sehingga misalnya ini harus diregulasi, misalnya kita harus kasih lihat KTP aja gitu dan segala macam. Terus sebenarnya yang justru lebih krusial di edisi-edisi berikutnya karena setiap tahun tuh menurut gue harapannya adalah nggak ada pertanyaan soal sustainability festival dan marketnya gitu. Ketika misalnya festival akan dipastikan berjalan, let's say misalnya dari kacamata government aja, kita bisa memastikan deh, misalnya JAF baik festival dan market nih akan terus berjalan dengan dukungan pemerintah. So kita dapat guarantee untuk itu. Kayaknya untuk mempersiapkannya lebih tenang gitu. Karena kalau misalnya enggak, kita punya PR dulu nih sebelumnya untuk memastikan festival ini berjalan atau enggak. Untuk nyari duitnya misalnya. Jadi kayak gitu-gitu sih. Terlepas dari kan kita juga pengen ngasih yang terbaik gitu ya. Terlepas mungkin kayak misalnya dengan nggak ada budget atau nggak ada segala macam tetap jalan tapi dengan seadanya gitu. Tapi alangkah baiknya pertanyaan soal sustainability dengan kualitas festival dan market yang sudah sedemikian baik dan semoga semakin baik itu nggak jadi pertanyaan di edisi-edisi berikutnya sih. Kalau dari aku simpelnya begini, aku berharap bahwa JAF Market dengan kehadiran yang kedua ini bisa semakin mengajak lebih banyak orang untuk sadar bahwa kita di dalam industri yang lumayan dalam tanda petik punya sebuah privilege, karena tidak semua orang bisa untuk mau mengakses ke dalamnya ketika pada saat itu mereka berkeinginan. Tapi begitu banyak talenta di luar sana yang sebetulnya belum bisa juga kita salurkan ke dalam industri perfilman ini yang sebetulnya sangat dibutuhkan sebagai sumber dari sebuah kesegaran, sebuah pembaharuan, sebuah nostalgia, bahkan itu sangat perlu untuk kita berikan ruang yang sebaik mungkin, seluas mungkin, ditambah dengan adanya kepastian dari sisi hadirnya pemerintah dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang sebetulnya kami juga mengusung misi kebudayaan itu sendiri sebenarnya, tapi dalam ruang lingkup yang berbeda-beda. Maka harapan saya yang paling utama adalah semoga siapapun yang datang, mau mereka dari background apapun, ketika hadir di JAF Film Festival, hadir di JAF Market, mereka bisa menemui sebuah sumber spirit baru untuk kedepannya. Agar apapun yang mereka cita-citakan itu, apakah itu berkaitan dengan film, berkaitan dengan hidup mereka, atau keseharian mereka, dari bagian survival of the fittest itu, kemudian mereka bisa dapatkan aspirasinya dari apa yang kita coba satukan sebagai sebuah ajang yang dipersiapkan dengan luar biasa. Agar dari situ tumbuh habit
tumbuh ke sebuah kebiasaan bahwa datang untuk menonton hasil karya orang dalam bentuk apapun, film panjang, film pendek, pagelaran, seni, musik, apapun, itu menjadi sebuah kebiasaan yang justru menyatukan kita di saat kita udah pusing dengan banyak hal-hal lain yang menyangkut keseharian kita. Karena kita perlu keseimbangan itu. Amin. Semoga itu terjadi. Amen to that. That's a noble mission. Very. Oke. Guys, kita harus wrap. But it's sad because kayaknya kita harus see you next time di Jeff nanti. Yes. Oh my gosh, Kami tunggu ya. Beneran ya. Bener. Hadir ya kalau melakukan podcast di Jeff Market, ayo loh. Oke. Oh, that would be awesome ya. Kita tapi kita bakal konten sih pasti. Oke. Ini reminder sekali lagi nih untuk yang nonton Jogja Netpack Asian Film Festival akan hadir tahun ini tanggal 29 November sampai tanggal 6 Desember. Dan untuk Jeff Market dari Day One juga di tanggal 29 sampai tanggal 1 Desember. Yes. Nanti ditunggu aja berarti info untuk line up sama war tiketnya ya. Betul. Mantap. Oke. Dan ya what an insightful conversation. Yes. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Good luck untuk Jeff tahun ini. We need that. Jeff Marketnya Amin. juga. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu secepatnya. Amin. Take care. Oke, guys. That's a wrap. Thank you semua. See you guys in the next episode. See you in Jeff juga. See you in Jeff. Bye-bye.